Jadi sebenarnya pendapat saya tidak setuju karena selain kurang komunikasi dengan teman, tetapi juga dengan guru, karena tidak semua murid paham dengan penjelasan berbasis online. Selain itu juga waktu kebersamaan dengan teman-teman kurang. Tetapi ini adalah sisi positif juga ya, karena ini adalah cara pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fragita Firda Fadila, saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja. Saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. Selain merupakan hal yang bagus, tentunya juga dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Kita sebagai seorang pelajar tentunya di rumah tidak hanya diam saja, melainkan melakukan kegiatan belajar mengajar melalui via online. Tapi di sisi lain, saya berpendapat mengenai kegiatan di rumah aja ini sangat membosankan. Selain itu, saya merasa kasihan bagi siswa yang tidak memiliki alat komunikasi seperti yang saya punya. Mereka akan merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Untuk itu, saya mohon kepada para guru-guru untuk mempertimbangkan lagi tugas-tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang adanya kegiatan di rumah saja, saya setuju dengan adanya kegiatan tersebut karena itu akan mengurangi penyebaran virus corona yang ada dan mengurangi jumlah orang yang terjangkit virus tersebut, dan kita juga bisa menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang adanya kegiatan di rumah saja, saya setuju dengan adanya kegiatan tersebut karena itu akan mengurangi penyebaran virus corona yang ada dan mengurangi jumlah orang yang terjangkit virus tersebut, dan kita juga bisa menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lim Nurhalisa dari kelas 10 MIPA 3. Saya kurang setuju mengenai kebijakan pemerintah menghadapi COVID-19 dengan cara belajar di rumah karena waktu dan cara pembelajarannya kurang efektif, sehingga para pelajar merasa terbebani dengan tugas-tugas yang terkadang tidak dimengertinya. Saya mengerti bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk mencegah dan menjauhkan kita dari bahayanya COVID-19. Tetapi saya sebagai pelajar lebih suka belajar di sekolah karena dibimbing langsung oleh guru. Dan jika ada materi yang tidak dimengerti, dapat ditanyakan secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rusiansa dari kelas 11 MIPA 4. Saya membuat video ini akan membahas tentang pendapat saya mengenai di rumah saja. Menurut saya, belajar di rumah atau di rumah saja itu setuju. Karena dengan kondisi saat ini, maka berada di rumah adalah langkah terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Dan dengan di rumah saja, saya juga jadi lebih dekat dengan keluarga. Dan meskipun di rumah saja, saya tetap mendapatkan nilai pelajaran, tidak ketinggalan pelajaran, karena guru-guru saya memberikannya secara online. Jadi, untuk tetap sehat dan menjaga kesehatan dengan keadaan saat ini, di rumah saja adalah langkah yang terbaik. Stay at home. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berpendapat mengenai belajar di rumah. Belajar di rumah saya kurang setuju dikarenakan ada beberapa materi yang saya kurang mengerti yang diberikan oleh guru mata pelajaran, dan tugasnya adapun yang dimengerti. Juga belajar di rumah ini bisa banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dikarenakan tidak dapat keluar untuk mencegah penyebaran wabah ini, dan kita menjaga kesehatan dengan diam di rumah, menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari wabah penyakit ini. Cukup sekian pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwazihan Kamila dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Menurut pendapat saya, setuju ataupun tidak setuju juga. Setuju alasannya karena dengan belajar di rumah, kita berdiam di rumah dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Dengan belajar di rumah, kita dapat belajar mandiri dan bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan oleh guru kita. Dengan belajar di rumah, kita bisa menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Sedangkan tidak setuju alasannya karena dengan adanya sistem pembelajaran dalam jaringan ini membuat kita sebagai murid begitu resah karena tidak bisa belajar secara kontak langsung dengan guru kita. Belajar pun menjadi tidak efektif. Belajar sistem daring ini harus memerlukan kuota dan akses internet, sedangkan sebagian murid yang susah mendapatkan sinyal akan mengakibatkan tertinggalnya materi pembelajaran. Terjadi kurangnya interaksi dengan teman-teman secara kontak langsung, tidak seperti biasanya jika di sekolah kita bisa berdiskusi, belajar bersama. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Daniela Putri dari kelas 11 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah ialah setuju tidak setuju karena masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi menurut saya pribadi, belajar di rumah itu sangat melelahkan dan membosankan. Kenapa? Karena saya harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Pertama, membersihkan rumah dan belajar. Bagi saya itu tidak ada istirahatnya kecuali di malam hari dengan tidur. Tetapi mungkin ada baiknya juga selain menghindari terinfeksinya virus corona. Sebagian pembelajaran juga bagi saya tidak efektif karena kurangnya pemahaman pembelajaran, kurangnya mengerti tentang materi yang dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Ardiansah, kelas 10 MIPA 2. Apa pendapat kalian tentang di rumah aja atau belajar di rumah? Pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah, setuju. Karena agar mengurangi beban para tenaga medis dan dengan cara ini kita bisa memutus penyebaran virus corona tersebut. Semoga penyebaran virus corona gak nambah lagi. Yang sudah tertular bisa sembuh lagi dan semoga masalah virus corona di Indonesia ini cepat selesai. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsipa Nurfitri Awaliyah dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah saja. Saya setuju karena kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dan membantu meringankan beban para tenaga medis. Saya tidak setuju dengan belajar di rumah ini karena guru tidak secara langsung menjelaskan materi yang harus kita kerjakan, yang akhirnya membuat kita tidak mengerti dan menyontek ke Google. Semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa belajar di sekolah bersama teman-teman dan ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsipa Nurfitri Awaliyah dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah saja. Saya setuju
karena kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dan membantu meringankan beban para tenaga medis. Saya tidak setuju dengan belajar di rumah ini karena guru tidak secara langsung menjelaskan materi yang harus kita kerjakan, yang akhirnya membuat kita tidak mengerti dan menyontek ke Google. Semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa belajar di sekolah bersama teman-teman dan ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Aulia Putri, kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan berpendapat mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya setuju atas kebijakan pemerintah ini, yaitu di rumah aja dengan kata lain stay at home. Karena dengan stay at home kita bisa melakukan pencegahan penularan COVID-19 dan memutus rantai penularan COVID-19 ini. Tak hanya itu, kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Akan tetapi, saya sedikit setuju tentang belajar di rumah karena materi yang diberikan kurang penjelasan, terkadang agak sulit dimengerti, sehingga kurang efektif karena kurangnya sosialisasi dan interaksi dalam belajar mengajar. Sedangkan materi yang harus dikuasai harus sesuai target sebelum ujian akhir semester dimulai. Tak hanya itu, dengan belajar di rumah membuat kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli kuota, karena dengan belajar di rumah secara daring membutuhkan kuota yang tidak sedikit. Saya kira ini pendapat yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dunia telah digemparkan dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19. Hampir semua pemerintah di berbagai negara telah melakukan lockdown, berdiam diri di rumah seperti belajar dari rumah. Perintah lockdown ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Kalau ditanya pendapat, tentu ada yang pro maupun kontra. Menurut pendapat saya, pembelajaran online sangatlah menguntungkan. Terlebih sekarang lagi ada wabah virus yang membahayakan, sehingga pembelajaran online di rumah dapat mencegah terinfeksi oleh wabah virus tersebut. Lagi pula, walaupun ada wabah virus di Indonesia, kita seharusnya bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan cara belajar di rumah. Saya setuju dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pembelajaran online di rumah. Dengan pembelajaran online di rumah, ketimbang libur santai-santai di rumah, lebih baik belajar online. Menurut hanya itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ayuning Tias dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan soal di rumah saja. Mengenai hal itu saya menyetujuinya. Selain mengurangi penularan virus COVID-19, juga bisa meningkatkan silaturahmi antar anggota keluarga. Karena kita sering merasakan, walaupun tidak semua, kita lebih sering berada di luar rumah dibanding di rumah kita sendiri. Namun dengan diadakannya lockdown, kita bisa lebih dekat dengan mereka, walaupun dampak negatif dari lockdown lebih sama banyaknya, terutama persoalan ekonomi. Tetapi mau tidak mau, kita harus mentaati peraturan pemerintah. Semoga yang sedang sakit bisa segera disembuhkan dan kita yang sedang sehat bisa selalu menjaga kesehatan dan tetap berada di rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Fidela Anggraini dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan berpendapat mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya sangat setuju 100% kepada pemerintah untuk mengeluarkan aturan belajar di rumah bagi para pelajar dan mahasiswa. Karena salah satu untuk pencegahan penyebaran virus corona yaitu menjaga jarak aman antar sosial atau social distancing.
Tetapi di balik itu, belajar di rumah lebih berat dibandingkan dengan belajar di sekolah. Mengapa? Karena guru-guru hanya memberikan tugas yang begitu banyak dan harus terselesaikan secepat mungkin. Padahal jika di sekolah, tugas tersebut bisa selesai untuk minggu depan. Dan menurut saya, Bapak Ibu guru kurang berkomunikasi dengan para siswa. Hanya memberikan tugas yang begitu banyak, tetapi tidak dijelaskan seperti halnya di kelas seperti biasa. Menurut saya, jika Bapak Ibu guru lebih dekat berkomunikasi dengan para siswa, mungkin para siswa akan lebih bersemangat untuk belajar di rumah. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Siti Nurhaliza, kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan berpendapat tentang di rumah aja atau belajar di rumah. Saya sangat setuju dengan perihal tersebut karena dapat mengurangi dampaknya virus corona. Dan meskipun sekolah diliburkan, tapi anak-anak masih bisa belajar sesuai kurikulumnya menggunakan perangkat teknologi atau media sosial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Herawati dari kelas 10 MIPA 5. Saya setuju dengan itu karena saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Belajar di rumah atau diam di rumah saja adalah langkah paling tepat yang diambil pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Apalagi saat ini positif corona di Indonesia terus meningkat. Itu yang membuat pemerintah dan tim medis merasa kewalahan. Dengan belajar di rumah atau diam di rumah, setidaknya kita mengurangi beban serta membantu pemerintah dan tim medis dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Fitria dari kelas 10 MIPA 6 akan berpendapat tentang belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah adalah salah satu strategi terbaik saat ini dalam menghadapi corona. Dengan belajar di rumah, kita dapat menghindari resiko penularan yang tinggi. Tetapi kekurangannya belajar di rumah tidak mudah kita mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar negara kita dan negara-negara lain sembuh dan terbebas dari virus corona ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelas 10 MIPA 2. Pendapat saya tentang belajar di rumah kurang setuju karena belajar di rumah kurang semangat, kurang memahami tugas yang disampaikan. Adapun setujunya karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus corona. Orang yang kelihatan sehat bisa saja menularkan virus. Yang terbaik tetap di rumah saja karena supaya menghindari dari berbagai penyakit yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Judi Dapal Mandiri, kelas 10 MIPA 5, akan membacakan pidato tentang virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tapi ada juga negara yang
tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Salsabila Putri dari kelas 10 MIPA 4. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya mengenai belajar di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pentingkah belajar itu dilakukan di saat kita sedang dihadapkan dengan COVID-19 ini? Apakah belajar itu penting dilakukan meskipun kita tidak berada di sekolah? Nah, menurut saya jawabannya jelas sekali, itu sangat penting. Mau bagaimanapun yang namanya belajar atau menuntut ilmu itu sangat penting untuk dilakukan, mau di mana saja atau kapan saja. Nah, tentu saja belajar di rumah dengan belajar di sekolah itu sangat-sangat berbeda. Yang saya rasakan sebagai siswa, belajar di rumah saat ini sangat-sangat kurang efektif. Dimana saya mengambil beberapa fakta. Misalnya HP saya lemot nih, rusak, atau mungkin ada dari teman-teman juga yang nggak punya HP malah. Terus misalnya kuotanya habis, susah juga untuk minta ke orang tua ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini mungkin kondisi ekonomi orang tua juga kurang stabil. Ada beberapa survei juga yang mengatakan bahwa anak-anak Indonesia, termasuk saya sendiri, ingin sekali Bapak dan Ibu guru bisa mengerti dan memahami situasi kami saat ini, supaya tidak memberikan tugas banyak-banyak atau menyulitkan kami dalam mengerjakan tugas, karena kadang kami juga sulit untuk mengejar deadline yang telah ditentukan, karena tak jarang dari Ibu dan Bapak guru menentukan waktu yang sangat sedikit agar bencana ini agar cepat selesai, karena saya juga rindu teman-teman saya di sekolah, rindu belajar di sekolah, rindu sekolah saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Najminur Atifah dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kebijakan pemerintah untuk di rumah aja atau belajar di rumah. Saya setuju dengan melaksanakan kegiatan di rumah aja karena dengan begitu kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 dan bisa menyelamatkan banyak orang. Namun saya kurang setuju dengan belajar di rumah
Karena satu, banyaknya tugas yang diberikan oleh guru ketika di rumah dibanding di sekolah. 2. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. 3. Ketika kita belajar di rumah atau belajar daring, kita membutuhkan kuota internet. Prinsip belajar daring wajib mempertimbangkan kondisi siswa yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan perlakuannya karena ada anak yang orang tuanya tidak masalah dalam penyediaan kuota internet. Namun, ada juga anak yang orang tuanya tidak sanggup membelikan kuota internet. Dan mungkin masih banyak masalah lain yang dihadapi para siswa ketika belajar di rumah aja. Namun hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Oktaviani dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan berpendapat tentang belajar di rumah. Saya kurang setuju dengan adanya pembelajaran di rumah. Memang itu juga bagus belajar di rumah diawasi oleh orang tua, tapi lebih bagus lagi belajar di sekolah karena dapat bergaul dengan teman-teman dan bisa mengerjakan tugas secara berdiskusi maupun individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman dan berkumpul berdesak-desakan. 3. Tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang dimasukkan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Yulian, kelas 10 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri aspek masyarakat sebagai warga negara perlu disiplin, meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi. 2. Merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Andrianika dari kelas 10 IPS 3. Pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja. Alasan saya setuju karena dengan belajar di rumah kita bisa mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Alasan saya tidak setuju karena yang pertama, tugas yang diberikan oleh guru melebihi tugas yang diberikan saat-saat belajar seperti biasa. Dan yang kedua, kita tidak bisa memahami betul tugas dan materi yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Jahro Deristia dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja, saya setuju karena dengan belajar di rumah kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke sekolah dan belajarnya pun kita bisa dengan bersantai-santai saja di rumah. Tetapi saya juga tidak setuju karena kita belajar di rumah memerlukan banyak kuota dan juga guru-guru memberikan tugas lebih banyak dibanding di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Ar-Ramadan dari kelas 10 kelas 1. Di sini saya akan memberikan pendapat yang sudah saya diskusikan bersama Vina Oktaviana dari 10 MIPA 4. Pendapat yang sudah saya diskusikan ini mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang dilakukan dengan cara diam di rumah dan belajar di rumah bagi para siswa. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah dan disarankan untuk tetap diam di rumah. Nah, pendapat pribadi kami mengenai kebijakan pemerintah sangat-sangatlah bagus guna untuk menghambat dan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Sebagai pelajar, seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran baik secara online maupun tidak online. Jika pun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat untuk dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan seperti kurangnya komunikasi sehingga materi pembelajaran sulit untuk dipahami. Juga akan mendatangkan rasa bosan yang parah. Terlebih siswa yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya, tentunya itu menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu,
Guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan. Harus bisa melihat atau tidak keadaannya, apakah mampu atau tidak, apakah menyulitkan atau tidaknya bagi pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok dekelan. Sok mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah saat ini telah menghimbau agar seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetap di rumah, belajar atau bekerja dari rumah. Dengan himbauan tersebut saya setuju, karena dengan belajar di rumah, karena kita memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga seperti orang tua yang biasanya setiap harinya bekerja. Ini dengan adanya pengalihan proses belajar atau bekerja dari rumah tersebut, orang tua lebih dekat dengan kita dan mempunyai banyak waktu untuk bersama keluarga, begitu juga sebaliknya. Dan kita juga dapat terbebas dari tekanan kompetensi dan kebosanan yang merupakan bagian yang paling khas di sekolah. Kita juga dapat terhindar dari pergaulan bebas seperti merokok dan tawuran. Apalagi karena saat ada penyakit COVID-19 ini, kita sebaiknya belajar dari rumah sebagai salah satu pencegahan agar tidak terinfeksi oleh COVID-19 dan sebagai cara untuk memutus penyebaran virus corona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rupianti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pendapat saya tentang di rumah aja. Saya setuju karena banyak waktu luang bersama keluarga, menikmati hari-hari bersama keluarga, berbagi cerita tentang kapanpun dimanapun sebelum kumpul bersama keluarga, dan tidak luput juga dengan tugas dari sekolah meskipun hanya lewat online, tetapi banyak sekali yang bisa saya dapatkan meskipun hanya belajar lewat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan mengatakan tentang pendapat belajar di rumah atau di rumah aja. Saya lebih setuju jika diadakan pembelajaran di rumah atau mode daring. Karena selain belajar, kita juga bisa mengisi sisa waktu luang dengan quality time keluarga dan lebih banyak istirahat. Dengan adanya pembelajaran di rumah, kita mengerjakan tugas lebih santai atau tidak terlalu stres karena durasi waktu pengisian tugas atau belajar dapat dilakukan lebih lama dan cukup efektif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Siti Rohimah dari kelas 10 MIPA 6. Kali ini saya akan memberikan pendapat pribadi saya tentang program di rumah aja. Ada berbagai macam alasan mengapa saya setuju dan tidak setuju terhadap program tersebut. 1. Saya setuju karena dengan situasi seperti ini, kita tidak tahu keberadaan virus tersebut berada apakah ada pada diri kita atau tidak. Dan ini juga merupakan salah satu cara atau usaha kita untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. 2. Saya tidak setuju karena ketika kita sedang belajar di rumah, tugasnya menjadi banyak, tidak seperti biasanya. Dan kuota pun harus full, tetapi kita tidak tahu di luar sana banyak orang yang ekonominya menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luspianisa Fitri dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, belajar dari rumah tak kalah menyenangkan dibanding di sekolah. Misalnya, kita bisa memanfaatkan handphone untuk memperoleh segala informasi. Di sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan untuk belajar karena disitulah kita dapat berinteraksi dengan guru maupun teman. Semoga COVID-19 ini yang sedang mewabah di Indonesia segera berakhir, agar kita dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fauzia dari 10 MIPA 2. Saya di sini akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah. Pendapat saya adalah saya setuju dengan adanya belajar di rumah karena di saat situasi seperti ini kita tidak tahu virus itu ada di mana saja. Jadi dengan kita di rumah saja itu bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan saya juga tidak setuju karena banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga ekonomi dan penghasilannya pun menurun. Dengan belajar di rumah, kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan gurunya, sehingga materi yang disampaikan kurang dimengerti. Pendapatnya hanya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat ada beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19.
Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dan dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini sangat bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah melalui interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, saling gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sundari Rifai dari 10 IPS 1. Menurut pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah aja, saya setuju karena kita dapat terhindar dari menyebarnya virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Kita dengan di rumah aja bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Jarang-jarang kan kita selalu kumpul dengan keluarga. Nah, dengan waktu ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Meskipun di rumah aja, kita harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, kalau tidak setujunya, saya bosan sih dengan di rumah aja ini, tapi ini demi keselamatan kita, demi kebaikan kita semua. Kita hanya bisa mengikuti peraturan, mengikuti himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Agustin dari kelas Septianti. Saya dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Cikembar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru tentang di mana saya harus memilih di rumah saja atau belajar di rumah. Saya akan memilih di rumah saja. Kenapa? Karena alasan saya mungkin dengan diadakannya peraturan di rumah saja yang asalnya orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam, mungkin setiap hari, jadi tidak bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarganya. Dan mungkin dengan sekarang dengan keadaan seperti ini dan diadakannya oleh pemerintah di rumah saja, mungkin itu adalah solusi yang terbaik. Jadi kita bisa meluangkan waktu bersama, belajar bersama, menghabiskan waktu bersama. Mungkin ya menurut saya itu adalah solusi terbaik untuk di rumah saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi Suherman, saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang belajar di rumah atau diam di rumah. Menurut saya itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kita semua, karena menurut saya kasus COVID-19 ini harus segera dihentikan dengan cara kita harus saling membantu dengan cara diam di rumah atau belajar di rumah. Belajar di rumah melalui online ataupun dengan cara belajar sendiri atau membaca buku. Menurut saya itu bagus karena untuk mengurangi virus ini harus dengan kesadaran kita sendiri, yaitu dengan cara menjauhi kerumunannya itu sendiri. Jadi kita di rumah aja. Lagi pula sekarang teknologinya sudah canggih dan kita tidak mengandalkan dan kita sudah bisa mengandalkan teknologi seperti internet. Kita mencari bahan belajar yang kita belum mengerti. Sekian dari pendapat saya. Menurut saya diam di rumah atau belajar di rumah itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mengurangi virus corona itu sendiri atau COVID-19 ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.